Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang penaksiran. Apa itu penaksiran? Penaksiran itu adalah perkiraan. Kalau dalam Al-Quran itu ada kisah dari Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi itu adalah sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua karena merasa tidak sesuai dengan pemerintahan pada zaman itu. Ashabul Kahfi itu bersembunyi di dalam gua kurang lebih 309 tahun. Nah, 309 tahun itu tidak pas ya hitungannya, hanya perkiraan saja. Nah, itu perkiraan itu adalah masuk dalam penaksiran. Penaksiran itu ada 3, yaitu penaksiran atas, penaksiran bawah, dan penaksiran terbaik. Kalau penaksiran atas, contohnya misalkan 2,4. Nah, kalau penaksiran atas itu 2,4 itu dibawa ke angka selanjutnya, yaitu menjadi 3. Itu kalau penaksiran atas. Terus kalau contoh lagi misalkan 1,6 itu dibawa ke angka selanjutnya, yaitu angka 2, dibulatkan ke atas ya kalau penaksiran atas itu. Contoh penaksiran bawah misalkan 3,6. Karena ini penaksiran bawah, maka 3,6 itu akan menjadi dibawa ke angka yang sama, berarti menjadi 3. Tuh, ini adalah karena ini penaksiran bawah maka menjadi 3. Tuh, misalkan lagi 2,1. Nah, karena ini penaksiran bawah berarti menjadi 2. Ini adalah penaksiran bawah. Yang ketiga adalah penaksiran terbaik. Penaksiran terbaik itu sama dengan pembulatan. Nah, pembulatan yang akan kita pelajari itu ada 3. Pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat. Yang pertama kita pelajari adalah pembulatan kesatuan terdekat. Untuk pembulatan kesatuan terdekat itu ada aturannya. Nah, untuk pembulatan kesatuan dekat yang kita lihat adalah angka di belakang koma. Jika angka di belakang koma itu kurang dari 5 itu berapa? 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu maka kalau pembulatan kesatuan terdekat, angka di belakang koma menjadi 0 dan angka di depan koma tetap. Contoh 2,4. Nah, kita lihat belakang koma itu kan 4. Maka 4 itu menjadi 0. 2-nya menjadi tetap. Nah, berarti menjadi 2,0 atau 2 saja. Itu adalah aturan yang pertama. Sekarang aturan yang kedua adalah jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5. Lebih dari atau sama dengan 5 itu contohnya berapa? 5, 6, 7, 8, dan 9. Contohnya misalkan 3,6. Nah, 6 itu kan berarti lebih dari 5. Maka 6 ini kan tetap 6 ini menjadi 0. 3-nya bertambah 1. 3 tambah 1 sehingga menjadi 4. Nah, sehingga 3,6 jika dibulatkan menjadi 4,0. Yang kedua adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Kalau pembulatan ke puluhan terdekat yang dilihat adalah angka satuan. Sama aturannya, jika angka satuannya kurang dari 5, maka angka satuan itu menjadi 0, puluhannya tetap. Tapi kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5, angka satuannya menjadi 0, puluhannya bertambah 1. Contoh misalkan 12. 12 kita lihat angka satuannya adalah angka 2.
2 itu kurang dari 5, maka 2 ini menjadi 0. 2 ini menjadi 0, satunya itu tetap, berarti menjadi 1. Sehingga 12 jika kita bulatkan menjadi 10. Misalkan lagi 95. Nah, ini 95. Tadi di aturan kedua jika lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya berubah menjadi 0, puluhannya bertambah 1. Berarti 5 ini menjadi 0, puluhannya bertambah 1 menjadi 10. 9 tambah 1 sama dengan 10. Sehingga 95 jika kita bulatkan menjadi 100. Nah, selanjutnya adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, kalau ke ratusan terdekat yang dilihat adalah angka puluhan. Sama aturannya, jika angka puluhan kurang dari 5, maka angka satuan dan angka puluhan menjadi 0, angka ratusannya tetap. Tetapi jika lebih dari atau sama dengan 5, maka nilai satuan dan nilai puluhan menjadi 0, nilai ratusan bertambah 1. Contoh 146. Kita lihat kalau untuk pembulatan ke ratusan terdekat yang kita lihat adalah angka satuan dan puluhan. Tetapi yang lebih fokus adalah ke puluhannya. Kalau puluhan kita lihat puluhannya adalah 4. Nah, berarti kurang dari 5 kan? Berarti menjadi 0. Nah, satuannya tetap menjadi 0. Nah, ratusannya tetap. Sehingga menjadi 100. Satu lagi misalkan 374. Ini 4-nya satuannya menjadi 0. Karena 7 itu lebih dari 5, maka tetap puluhannya berubah menjadi 0. Nah, ratusannya bertambah 1, berarti 3 tambah 1 menjadi 4. Sehingga jika dibulatkan menjadi 400. Nah, ini adalah pembulatan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pergunakan untuk penaksiran? Taksirlah hasil dari misalkan 2,4 ditambah 5,7. Nah, 2,4 itu berarti menjadi 4 ini menjadi 0 karena ini pembulatan kesatuan terdekat ya, menjadi 0, 2-nya tetap, berarti 2,0 ditambah. Nah, ini 5,7. Kita lihat 7 kan lebih dari 5, maka 7-nya menjadi 0, 5-nya bertambah 1 menjadi 6, sehingga menjadi sama dengan 0,0 atau sama dengan 2 ditambah 6. Ya, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ya, itu adalah penaksiran. Kalau bagaimana dengan perkalian? Contoh misalkan perkalian 19 kali 31. Nah, 19 kita lihat angka 9-nya itu kan lebih dari 5, maka 9 menjadi 0, satunya bertambah 1 menjadi 2. Ya, menjadi 20 dikali. Nah, 31 satunya menjadi 0, 3-nya tetap. Berarti menjadi 20 dikali 30 sama dengan 600. Nah, tuh
Nah, alhamdulillah untuk materi pembulatan dan penaksiran sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.